Selamat pagi anak-anak, kembali saya akan melanjutkan pembelajaran bab matematika peminatan yaitu turunan trigonometri. Terakhir kalian pelajari dan latihannya juga yaitu turunan aljabar. Saat ini saya akan menjelaskan tentang turunan trigonometri. Tapi sebelumnya, coba kalian ingat-ingat dulu yang disebut perbandingan trigonometri itu ada berapa? Perbandingan trigonometri itu ada 6, yaitu sin, lalu cos, lalu tangen, lalu kotangen, kemudian sekan, dan terakhir adalah kosekan. Jadi ada 6 perbandingan trigonometri. Artinya apa? Saya harus menurunkan turunan dari setiap fungsi trigonometri ini. Ya, turunan dari sin apa, turunan dari cos apa, tangen apa, dan selanjutnya. Oke, satu-satu saya bahas dari cara menurunkan sin dulu. Ya, cara penurunan sin adalah seperti ini. Ini penurunan jika fx-nya sama dengan sin x. Penurunannya itu seperti apa? Nah, saya mulai dari konsep dasar turunan. Konsep dasarnya masih ingat bahwa turunan atau f aksen x itu adalah suatu limit di mana hanya mendekati 0 dari fx plus h min fx bagi h. Ini adalah konsep dasar limit kan? Konsep dasar turunan berdasarkan limit ini. Nah, kalau fx-nya adalah sin x, berarti fx plus h-nya adalah berarti f aksen x sama dengan limit h menuju 0. Ini saya ganti menjadi sin x plus h min sin x bagi dengan h. Lalu ingat lagi limit trigonometri untuk menyelesaikan sin a min sin b. Ya, ini kan sin a min sin b. Kalian menggunakan rumus sin a sin b min sin b adalah 2 cos setengah jumlah kali sin setengah selisih, ya. Nah, yang bertindak sebagai A kan ini. Ini B. Oke, lanjutin. Masukin ke rumus itu limitnya menjadi limit H menuju 0 2 cos ya. Berarti kan 2 kali cos setengah A plus B. A-nya ini, B-nya X kali sin setengah A min B bagi dengan H, seperti itu. Selesaikan yang di dalam kurung kurawal. Jadi limit H menuju 0 2 kali cos setengah X tambah X menjadi 2X plus H kali sin setengah X min X habis ya, tinggal H bagi dengan H. Sifat limit trigonometri apa? Ini sin dan H ini ya, sin setengah H dan H. Sifat trigonometri kan ya sin AX per B kan jadi A per B. Berarti yang ini sin setengah H bagi H adalah setengah. Ingat lagi rumus limit trigonometri. Ini jadi setengah dan hanya masukin 0. Jadi saya tulis menjadi 2 cos setengah 2x plus h0 dikali setengah hasil dari ini. Selesaikan 2 dan 2 coret. Ininya 0, setengahnya masuk. Jadi turunannya adalah cos x. Ya, ini
ini adalah turunan dari sin. Jadi rumus yang pertama, jadi jika fx-nya adalah sin, maka f aksen x-nya adalah cos x. Itu simpan dulu untuk rumus yang pertama. Lalu yang kedua, saya akan turunkan untuk rumus turunan jika fungsinya adalah cos x. Kembali menggunakan konsep dasar turunan, yaitu limit. Jadi ini saya ganti fx plus h-nya adalah, karena ininya fx-nya cos x, berarti cos x plus h min cos x bagi dengan h. Nah, lalu untuk menyelesaikan itu kalian menggunakan rumus cos A min cos B. Cos A min cos B. Cos A min cos B rumusnya adalah min 2 sin setengah A plus B kali sin setengah A min B. Masukkan ke limitnya. Jadi limit H menuju 0 min 2 sin setengah A plus B, A plus B kali sin setengah A min B bagi H. Selesaikan dalam kurung. Jadi limit H menuju 0, selesaikan dalam kurungnya menjadi min 2 sin setengah, ini 2x plus h ya, x tambah x kali sin setengah, x nya habis, h bagi dengan h. Menggunakan konsep limit trigonometri, sin setengah h per h, variabelnya h ya, karena hanya menuju 0. Jadi apa? Seperti tadi, ini setengah, ininya nolnya masukin ke sini. Jadi saya tulis hasilnya adalah min 2 sin setengah buka kurung 2x tambah 0 dikali setengah. Duanya coret, tinggal tersisa min sin setengah 2x. Nah, penyelesaiannya sudah jadi ya. Berarti f aksen x-nya adalah min sin x. Ini artinya apa? Artinya yang tadi ya, jika fx-nya adalah cos x, maka turunan pertamanya adalah min sin x. Ini adalah rumus kedua turunan trigonometri untuk fungsinya cos x, turunannya adalah min sin. Lalu penurunan turunan jika fungsinya adalah tangen x seperti apa? Nah, untuk menurunkan turunan tangen x saya tidak menggunakan konsep limit lagi. Karena apa? Karena kita sudah mempunyai dua modal turunan trigono, yaitu yang awal ya, jika sin turunannya cos, dan jika cos turunannya adalah min sin. Itu yang akan kita gunakan untuk modal menurunkan tangen. Caranya seperti apa? Kalian buka identitas trigonometri, untuk tangen adalah sin bagi cos. Ingat 6 rumus turunan dasar turunan adalah salah satunya ini, yang rumus ke-6. Kalian buka lagi catatan bahwa ini adalah menggunakan rumus ke-6, yaitu fungsi dibagi fungsi. Ini U dan ini V-nya. Lalu kalian pecah dua ya. U-nya adalah cos dan yang jadi V-nya adalah cos, yang jadi U-nya adalah ini sin. Lalu lakukan turunan. U aksen sama dengan turunan sin. Tadi kan cos, makanya saya bilang kita sudah punya dua modal dasar. Turunan sin adalah cos. Lalu turunan cos adalah min sin. Setelah dapat U aksen dan V aksennya, cara penyelesaiannya adalah bahwa turunan pertama dari U per V itu sama dengan U aksen V min V aksen U bagi dengan V kuadrat.
U aksennya adalah cos kali cos. U aksen kali V min, V aksennya min sin X kali sin X bagi dengan V kuadrat, artinya cos kuadrat X, karena V-nya kan cos. Selesaikan yang atas. Di aksen cos kali cos adalah cos kuadrat X, min kali min plus sin kali sin, sin kuadrat X per cos kuadrat X. Coba pikirkan dulu. Kalian pasti kenal bentuk ini ya waktu kelas 10. Cos kuadrat tambah sin kuadrat adalah identitas trigonometri 1 dibagi dengan cos kuadrat X. Kembali identitas kelas 10, 1 bagi cos adalah secant kuadrat X. Jadi aksen sama dengan secant kuadrat X. Maksudnya apa ini? Jadi jika fungsinya adalah tangen, Y aksennya adalah turunan pertamanya jika tangen secant kuadrat X. Inilah rumus ketiga dari turunan trigonometri. Penurunan untuk rumus turunan Y sama dengan kotangan X, awalnya saya ubah kotangan itu menjadi cos bagi sin. Lalu karena dia fungsi bagi fungsi, berarti memakai rumus dasar turunan yang keenam, di mana ini saya misalkan jadi U dan ini jadi V-nya. Artinya kalau U-nya cos X, U aksennya adalah min sin X. Lalu jika sin X-nya adalah V, maka V aksennya adalah cos X. Kemudian kalian ubah menjadi rumus U per V, turunannya adalah U aksen V min V aksen U dibagi dengan V kuadrat. Kalian masukkan fungsi-fungsinya. V aksen sama dengan U aksennya adalah min sin X kali V-nya adalah sin X min V aksen U cos X kali U-nya adalah cos X. Seperti itu, dibagi dengan V kuadrat atau sin kuadrat X. Selesaikan. Jadi Y aksen sama dengan min sin kali sin adalah min sin kuadrat X. Ini min cos kali cos kuadrat X dibagi dengan sin kuadrat X. Lalu min sin kuadrat min cos kuadrat adalah min 1 ya. Karena kalau sin kuadrat tambah cos kuadrat kan 1. Ya berarti min 1 dibagi dengan sin kuadrat X. 1 bagi sin adalah kosekan. Artinya turunan dari kotangan adalah minus kosekan kuadrat X. Penurunan rumus turunan Y sama dengan secant X, saya akan memulainya dengan membuka rumus secant X itu adalah 1 bagi cos X. Nah, saya memakai jalan dengan tidak memakai U per V ya, karena dia konstanta. Jadi bentuk ini saya rubah menjadi cos X pangkat min 1. Oke, baru setelah itu pakai rumus turunan berantai. Ya, aksen sama dengan min 1-nya turun, jadi min 1 kali cos X, min 1 min 2, jangan lupa dikali turunan dalam. Turunan cos adalah min sin X. Kemudian kalian rapikan menjadi min 1 kali min sin X adalah plus sin X. Per, kenapa per? Karena ini pangkatnya minus, berarti dia letaknya di bawah. Cos kuadrat X. Lalu kalian pecah yang bawah. Jadi sin X per cos kuadrat adalah cos X dikali dengan cos X. Seperti kalian tahu, sin bagi cos adalah ini tangan ya. Sedangkan 1 bagi cos ini adalah secant X. Sehingga rumus turunan dari secant X ini hasil akhirnya menjadi secant X dikali dengan tangan X. Kita akan menurunkan rumus turunan dari Y sama dengan cosecant X. Mirip dengan secant, cosecant akan saya buka
yaitu rumusnya 1/sin ya, 1/sin x. Kemudian bentuk ini saya rubah menjadi sin x pangkat min 1 menggunakan turunan berantai, di mana fungsi pangkat fungsi min 1-nya turun, jadi min 1 kali sin x min 2 ya, min 1 dikali turunan dalamnya. Turunan dalam dari sin adalah cos. Lalu kalian rapikan, min 1 kali cos itu di atas letaknya, min cos x bagi dengan ini di bawah ya, minus sin kuadrat x. Lalu kalian pecah, ini menjadi min cos x bagi dengan sin x kali sin x. Cos bagi sin itu adalah kotangan x, sedangkan 1/sin ini adalah kosekan x, sehingga turunan dari kosekan x adalah ya, aksen sama dengan min kosekan x dikali dengan kotangan x. Itu hasil turunan dari kosekan x.